Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Noverika yang kemarin, telah menghubungi Ibu via WhatsApp itu ya? Iya, benar, Bu. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mbak? Iya, Bu, terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, apabila seperti itu ya, nanti, misalnya ada suatu kendala atau jaringannya buruk, Mbak Noverika bisa, bergabung lagi gitu ya, tanpa harus merasa cemas dan khawatir. Di sini, saya akan tetap menunggu, kedatangan Mbak Noverika lagi untuk bergabung apabila mengalami suatu kendala. Apakah bisa dimengerti, Mbak? Iya, Bu, mengerti. Baik, bagaimana nih kabarnya Mbak Noverika? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja di sini, Mbak Noverika. Baik, kesibukan yang sedang Mbak Noverika lakukan saat ini apa, Mbak Noverika, kira-kira? Kesibukannya ya biasa aja sih, Bu. Karena kuliah daring, jadi ngerjain tugas gitu. Apalagi UAS gitu, Bu. Jadi tugasnya kayak numpuk banget, terus bertubi-tubi gitu. Jadi ya kesibukannya ngerjakan tugas aja, diem di rumah. Baik, sekarang ini pekan UAS gitu ya, Mbak Noverika, selain, ada kegiatan belajar, juga, sedang mengerjakan tugas-tugas UAS seperti itu ya? Iya, benar, Bu. Baik, saya senang sekali karena Mbak Noverika sudah menghubungi saya. Mungkin, adakah suatu hal yang ingin Mbak Noverika sampaikan atau ceritakan kepada saya berhubung, Mbak Noverika menghubungi saya? Iya, Bu, saya ada hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Baik, namun sebelumnya Mbak Noverika perlu ketahui bahwasanya, dalam konseling kita hari ini, Mbak Noverika tidak perlu khawatir gitu ya, untuk menceritakan permasalahan yang dialami gitu. Nah, di sini, eee, saya selaku konselor memiliki asas-asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga semua kerahasiaan atas, cerita atau permasalahan yang disampaikan oleh Mbak Noverika. Selain itu, di sini Mbak Noverka juga perlu untuk secara terbuka dan sukarela gitu dalam, eee, menceritakan permasalahan yang dialami. Apakah bisa dipahami? Iya, Bu, paham. Baik, selain itu juga Mbak Noverika juga, perlu memandirikan diri ya agar, yang mana dalam konseling ini Mbak Noverika itu berperan aktif, yang mana, eee solusi ataupun hal-hal yang mencakup pada tujuan itu semuanya berada di tangan Mbak Noverika, seperti itu. Baik, apakah Mbak Noverika sebelumnya sudah pernah melakukan konseling ya? Sudah sih, Bu, beberapa kali aja gitu, Bu. Alhamdulillah apabila sudah pernah beberapa kali, jadi Mbak Noverika juga sudah memahami ya bagaimana prosedur pelaksanaan, konseling gitu ya. Iya, Bu. Baik, kita perlu melakukan kesepakatan bersama Mbak Noverika dalam, waktu yang akan kita lakukan dalam konseling kita hari ini. Kira-kira, 30 menit gitu ya Mbak Noverika, apakah Mbak Noverika bersedia? Iya, Bu, bersedia. Menurut saya 30 menit itu cukup. 20 menit gitu ya? Ya, Bu, 20 sampai 30 menit itu mungkin, Bu. Ya, baik baik. Baiklah, karena kita juga sudah melakukan, kesepakatan bersama dan Mbak Noverika juga sudah mengetahui bahwasanya, eee, prosedur konseling itu seperti apa, seperti itu. Nah, baik, silahkan Mbak Novirka menyampaikan permasalahan yang dialami. Baik, Bu. Jadi gini, Bu, kan saya ada kegiatan gitu, Bu. Lah, kegiatan itu dilakukan secara kelompok. Lah, itu saya biasanya kan tanya-tanya gitu, ada hal yang tidak dimengerti kayak gitu ke kelompok. Tapi salah satu teman itu jawabnya kayak apa ya, kayak
nggak ngasih tahu tapi kayak mau menyalahkan gitu, meskipun bahasanya bahasa yang ngasih tahu gitu, Bu. Baik, dapat diartikan, ini terkait dengan kelompok Mbak Noverika gitu ya? Iya, Bu, benar. Sekelompok gitu, Bu. Baik, Mbak Noverika tadi mengatakan bahwa, di dalam kelompok itu dia hanya kayak tidak memberitahu gitu, melainkan kayak menyalahkan gitu kan. Nah, coba bisa lebih, diceritakan lebih detail bagaimana sih bentuknya gitu? Iya, Bu, jadi gini, saya kan mau ngirim sesuatu gitu ya, Bu. Lah, itu nggak sesuai sama yang diperintahkan gitu. Jadi saya bingung gimana cara biar bisa gitu, biar sama gitu, kasih tahu caranya gitu lah. Terus saya utek-utek itu masih nggak bisa gitu, Bu. Ternyata terus katanya dia, ya dikirim lewat doc aja gitu. Dikirim lewat dokumen aja sayang, kayak gitu. Kayak ada embel-embel gitu, tapi menurut saya itu kayak uh, kayak dia tuh kayak nggak mau ngasih tahu gitu secara detail gitu, cuma ngomong dikirim aja gitu. Jadi perasaannya saya kayak ini kenapa sih, kenapa nggak dikasih tahu detail aja gitu, kan sama-sama belajar juga, saya juga nggak paham gitu. Baik, saya memahami bagaimana perasaan Mbak Noverika, dapat diartikan bahwa Mbak Noverika ini ya sebenarnya memerlukan bantuan gitu ya, terkait dengan apa yang dialami oleh Mbak Noverika. Nah, teman Mbak Noverika ini hanya, tidak melakukan tindakan, tapi hanya secara lisan gitu ya, untuk memberitahu gitu ya kepada Mbak Noverika. Iya benar Bu, kayak gitu. Baik, Mbak Novrika tadi juga merasa bahwa kok seperti ini sih, kok nggak dikasih tahu bagaimana langkah-langkahnya dalam mengirimkan gitu ya. Apakah Mbak Novrika ini sudah membicarakan gitu kepada temannya untuk coba dong bantu ini seperti ini, atau Mbak Novrika masih ya memikirkan bahwasanya ketika mungkin takut dalam menanyakan gitu, apa yang sudah Mbak Novrika lakukan terkait hal tersebut? Udah sih Bu, udah ngomong bantu dong gimana sih caranya gitu. Udah saya tetap pertanyaan gitu. Terus dia cuma ngomong kirim dokumen aja gitu, nggak ngasih. Biasanya kan kasih screenshot gitu, dikasih tanda panah kan bisa kayak gitu Bu. Padahal saya juga mau ngirim itu tugas karena memang tugas kelompok gitu, biar cepet-cepet mau selesai gitu. Tapi ya itu lama, jadi saya coba-coba sendiri gitu. Akhirnya nggak bisa tetap. Baik, karena Mbak Novrika mengatakan bahwa uh, masih belum bisa gitu kan, karena tadi juga sudah mencoba untuk bertanya, tapi temannya apakah memang tidak mau untuk membantu Mbak Nove gitu? Hmm, Halo, apakah suara saya terdengar, Mbak? Halo, Mbak Nove, apakah masih berada di sana? Baiklah, mohon maaf kepada Mbak Nove karena tadi ada kendala jaringan ya, yang mana kita harus bergabung lagi di dalam Zoom ini. Nah, tadi terkait Mbak Noverika tadi kan sudah mengatakan bahwa sudah pernah bertanya gitu kepada temannya gitu, sudah mencoba memberikan pertanyaan terkait kendala Mbak Noverika gitu ya. Nah, apakah memang benar teman-teman Mbak Noverika ini tidak mau membantu Mbak Nove gitu? sebenarnya sih cuma satu orang gitu Bu, karena saya yang bisa itu cuma satu orang itu. Saya coba yang lain, mereka nggak bisa juga gitu loh Bu. Tuh jadi ya udah saya ngirimnya bentuk file yang berbeda gitu Bu. Jadi menurut saya nggak tahu dia sibuk atau enggak sih Bu, tapi ya
ya gitu Bu, pokoknya kayak cuma ngasih tahu doang tapi nggak membantu gitu Bu. Baik, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nufri tadi, eee, bagaimana perasaan Mbak Nufri gitu terkait hal tersebut? Ya ya apa ya, kayak sebel gitu Bu, kesel gitu Bu, karena saya minta bantuannya kayak bahasa saya tuh baik-baik gitu, "Gimana sih Rek?" Gitu. Saya kan juga rubuh juga Bu, karena memang mepet deadline. Ini kayak gini loh, misalnya kayak gitu kan. Di di apa, ditata dengan baik gitu loh Bu, kayak step by step-nya, tapi dia cuma ngomong gitu aja ya kesel, sebel gitu Bu. Kok gini sih? Jadi bikin fake mood gitu Bu. Baik, Mbak Nofri tadi, mengatakan bahwa membuat bad mood gitu ya. Ya mungkin, ter yang dialami oleh Mbak Nofri itu, ya mungkin karena kita satu kelompok, seharusnya kita tuh saling bantu apabila, ada yang tidak mengerti gitu ya. Itu adalah sebuah mungkin harapan untuk Mbak Nofri gitu ya, untuk teman-temannya. Iya bener Bu, kalau nggak bisa bisa saling melengkapi gitu Bu. Baik, apakah hal ini terjadi di beberapa kelompok atau hanya satu kelompok saja, Mbak? Kayaknya satu kelompok ini aja Bu, soalnya di sini kan ada project gitu Bu. Jadi, seharusnya saling komunikasi gitu Bu. Mbak Nofrika tadi mengatakan bahwa seharusnya saling komunikasi. Padahal, tadi Mbak Nofrika juga sudah mengatakan bahwa, ya kita sudah saling bertanya gitu, tapi tetap saja gitu, tidak ada, saling bantu gitu ya. Bagaimana itu Mbak Nofrika? Iya Bu, benar. Jadi ya kayak kita udah mencoba untuk komunikasi, tanya gitu. Ini kayak gimana caranya biar saling memahami gitu. Takutnya anak-anak yang lain juga nggak paham juga kan gimana. Jadi enak gitu. Tapi ya kayak komunikasinya kayak ya udah kita yang komunikasi, dia nanggepinnya ya cuma gitu-gitu aja Bu. Dapat dikatakan, feedback dari apa yang Mbak Novi sampaikan kepada temannya ini, tidak sesuai dengan harapan gitu ya Mbak Novi, bahwasanya seharusnya kita saling, membantu, kemudian saling bekerja sama gitu ya, yang tadi Mbak Novi sampaikan. Iya Bu, seharusnya kayak gitu Bu. Baik, Mbak Novi tadi juga merasa bahwa, ya saya merasa kesal gitu, kenapa harus seperti ini gitu. Nah, terkait hal tersebut, apakah Mbak Novirika, eee dapat menyampaikan rasa kekesalannya gitu kepada temannya, apakah sudah pernah melakukan gitu atau mencoba untuk membicarakan gitu kepada temannya? Kan karena tadi Mbak Novi kan hanya bicara bahwa, "Ya saya sudah bertanya," tapi kan Mbak Novi kan bertanyanya dengan baik-baik, tidak mengeluarkan apa isi dari, perasaan Mbak Novi yang sedang Mbak Novi rasakan gitu. Belum sih Bu, saya kayak masih sebel gitu sama nggak mau memperkeruh suasana juga gitu Bu, kalau, eee, dia nggak jawab gitu. Jadi ya udah saya diem aja gitu Bu. Baik, apakah, eee sekiranya dengan Mbak Nove untuk berdiam saja itu dapat memulihkan bagaimana perasaan Mbak Nove untuk lebih baik lagi gitu? Enggak sih Bu, tapi saya, nggak bicara langsung sama dia, tapi, sama anggota kelompok lain yang ngerasa juga kayak gitu loh Bu, kayak kayak diabaikan sama kayak nggak dikasih bantuan gitu loh Bu, jadi saling ngomong sama anggota kelompok lain. Baik, terkait hal tersebut, apakah sekiranya Mbak Nove, memiliki sebuah keinginan bahwasanya dapat menyampaikan keluh kesah atau perasaan yang tidak enak yang Mbak Nove rasakan kepada teman yang dituju tersebut? Iya Bu, ya pastinya pengen ngomong gitu ke dia biar mungkin nggak lagi kayak gitu lagi gitu loh Bu, maksudnya nggak ngulangin hal yang sama lagi gitu loh Bu. Baik, dari apa yang sudah Ibu tangkap, Mbak Nuril juga sudah menceritakan bahwasanya, permasalahan ini terjadi di dalam, hubungan dengan teman kelompok. Nah, di sini Mbak Nuril juga sudah mencoba bahwasanya, eee, untuk saling berkomunikasi.
Namun Mbak Nove tidak dapat menyampaikan bagaimana perasaan yang dialami gitu ketika ada suatu kendala atau sekiranya tidak sesuai dengan harapan Mbak Nove. Di sini saya memiliki sebuah teknik yang mana dapat membantu Mbak Nove untuk mengeluarkan unek-unek yang sekiranya ingin disampaikan gitu. Apakah Mbak Nove bersedia? Iya, Bu, bersedia. Baik, nah teknik ini adalah teknik kursi kosong gitu ya Mbak Novi. Jadi Mbak Novi nanti dapat mengeluarkan atau sekiranya menyampaikan semua hal yang Mbak Novi rasakan gitu. Baik, apakah bisa dipahami? Iya, Bu, saya paham. Baik, silahkan Mbak Novi untuk mencobanya. Oke, jadi saya ngomong gitu ya, Bu, nganggap Ibu kayak teman saya itu, Bu. Iya, baik seperti itu Mbak Novi. Oke. Oke. Gini, kamu kan saya di sini tanya, anggota lain juga tanya gitu, gimana prosedurnya, gimana langkah-langkahnya buat bisa ngirim format file yang sekiranya sama gitu. Kenapa kamu kok nggak apa sih, nggak ngasih tahu gitu detailnya? Emang sesulit itu kah ngasih tahu atau enggak paling nggak bantu gitu kayak ngubah ngubah ke format yang dipengenin dosennya gitu. Biar kita juga sama-sama tahu kalau memang susah kalau memang sibuk itu ya mungkin eh, bisa dikit-dikit gitu, nggak ngetiknya cuma nyuruh kirim lewat dokumen aja gitu. Ya kita paham kita udah coba juga kirim lewat itu tapi kenapa nggak bisa gitu kan, sama-sama belajar juga apa susahnya untuk ngasih tahu meskipun dikit gitu caranya gini 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 gitu. Tuh. Apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, bagaimana perasaan Mbak Novirka setelah mencoba untuk menyampaikan suatu hal, perasaan atau unek-unek yang Mbak Novi rasakan? Sedikit lega sih, Bu, karena saya kayak sedikit ngungkapin apa kalau kesah di hati gitu, Bu, biar nggak terpendam terus. Baik, syukurlah kalau Mbak Novrika juga sudah merasa lega gitu ya, karena sudah dapat mengungkapkan apa yang sekiranya dirasakan gitu ya. Mungkin terkait hal tersebut, apakah ada suatu hal lain yang mungkin mengganjal atau mengganggu perasaan Mbak Novi gitu? Nggak ada sih untuk sekarang, Bu, tapi ya itu yang ganjil itu ya eh, kenapa jawabnya gitu doang gitu, Bu, kayak dia bad mood kah atau saya yang salah tangkap membacanya, tapi menurut saya balasannya di chat gitu kayak nggak ngenakin gitu. Baik, dalam hal ini Mbak Novirika mencoba untuk menerka gitu atau mempersepsikan gitu ya bahwasanya Mbak Novirika juga sudah mampu menyadari sih bahwasanya mungkin ada permasalahan lain gitu ya terkait temannya gitu. Jadi Mbak Novirika ya memilih untuk berdiam dan menjaga kondisi kelompok gitu. Karena mungkin kan ini masih belum selesai gitu ya Mbak Novirika terkait kelompoknya gitu, terkait tugas-tugas Belum, kelompok. belum, masih ada project akhir ini, Bu, jadi masih banyak yang eh, perlu dilakukan gitu, Bu. Baiklah, apabila seperti itu, terkait hal tersebut, Mbak Novrika tadi mengatakan mungkin temannya ini ada kesibukan lain gitu ya, atau mungkin sedang merasa tidak baik-baik saja sehingga membalas atau mengetiknya itu dengan singkat-singkat gitu ya Mbak Novi, atau tidak mendetailkan apa yang sekiranya diperlukan gitu ya. Iya, Bu, benar. Baik, dalam hal ini Mbak Novi juga sudah menyadari bahwa tidak kayak ya tidak menyalahkan temannya gitu. Selain Mbak Novi juga sudah mampu mengungkapkan permasalahannya, Mbak Novi juga sudah merasa lega karena juga sudah mencoba mengungkapkan unek-uneknya. Selain itu, Mbak Novi ini juga mampu
untuk mengontrol kondisi gitu ya Mbak Novi. Bagus sekali yang sudah Mbak Novi lakukan gitu, terkait sikap atau tingkah laku yang menjaga satu sama lain gitu, agar tidak ada perpecahan di dalam suatu kelompok gitu. Baiklah Mbak Novi, karena tidak ada hal yang ingin disampaikan, sekiranya mungkin Mbak Novi dapat menyimpulkan bahwasannya terkait konseling kita hari ini. Ya Bu, saya coba Bu. Jadi konseling hari ini saya punya masalah teman-teman saya saat kayak komunikasinya kurang gitu, tidak membantu gitu. Nah di sini saya mencoba untuk mengungkapkan, menempatkan teman saya di hadapan saya untuk saya bisa menceritakan keluh kesah saya terhadap dia yang menurut saya itu nyakitin gitu, bikin kesel gitu. Padahal ini tugas kelompok gitu Bu, dan saat sudah mengungkapkannya itu saya merasa sedikit lega gitu Bu, bisa berbagi keluh kesah saya, udah ungkapin gitu meskipun tidak dengan orangnya langsung, tapi setidaknya apa yang dalam diri saya itu, hati saya, apa, kekesalan saya itu sedikit dikeluarkan gitu loh Bu, seperti itu Bu. Baiklah, terima kasih karena Mbak Novi juga sudah mampu untuk menyimpulkan terkait konseling kita hari ini gitu ya. Baik, setelah melakukan konseling ini Mbak Novi apa yang dirasakan gitu? Ya yang tadi saya ucapkan tadi ya Bu, kayak sedikit lega gitu Bu, meskipun dikit tapi, ya karena kalau kesah saya udah saya ucapkan sama Ibu, saya sampaikan gitu, jadi ya sedikit terangkat gitu, nggak kesel lagi gitu Bu. Baik, alhamdulillah apabila seperti itu, terima kasih Mbak Novi juga sudah, menyimpulkan dan mengatakan bahwa sudah merasa sedikit lega gitu ya. Semoga untuk kedepannya Mbak Novi eee, lebih menguatkan diri dan mungkin, tetap memiliki, pemikiran yang positif gitu untuk kedepannya. Nah, Ibu akhiri, terima kasih atas partisipasi Mbak Nove yang sudah aktif dalam konseling kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, baik. Oh iya, ada yang lupa Mbak Novi, mungkin di pertemuan yang akan datang akan kita lakukan konseling lagi? Apakah bisa? Boleh boleh Bu. Baik, di jam dan hari yang sama gitu ya Mbak Nove? Iya Bu. Baiklah, terima kasih ya Mbak Nove. Ibu tutup. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih kembali.